Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya, nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana kata nggak pernah ada? Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Tarik, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu, berubah mestinya. Jadi waktu Anda mengatakan usolli fardul isya'i arba raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, saat Anda mengucapkan niat tadi, Anda belum niat. At-talaffuz bin niyah dalam Syafi'i, melafazkan niat dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, disukai dan dianjurkan. Kenapa? Limusa'adatil qalbi ala tathbitin niyah, untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Artinya niat itu di hati, bukan di mulut. Makanya ada ulama itu, kadang ulama itu gelem ra gelem yo keliru, tapi keliru sing ra iso bener. Pancen gelem ra gelem keliru. Tapi keliru sing mesti bener. Ya tau yo bener sing mesti keliru. Sama tak bedhekin iso jawab. Pertama rukun salat kok jawab. Ya jawab mesti. Keliru lah rokok. Pertama rukun salat niat. Berarti kayak niat sik lagi ngadeg apa ngadeg sik lagi niat? Ayo jawab. Ayo dhisik di niat ngadeg. Ngadeg. Berarti ngadeg tok tanpa niat wis salat. Lho nek ngadeg sik berarti ngadeg tok sedurunge niat wis salat. Menjadi salat setelah niat pas setelah ngadeg? Setelah niat. Lah niat ngadeg di situ. Lah niat ngadeg di situ. Loh, gak ada nih. Itu kabeh sarah darani pokoke gelem ra gelem kudu salah. Muni niat sik ya salah, muni ngadeg sik. Aduh ora tau mikir kok sampean malah bener. Wis gak penting. Pidato ora usah detail ya untuk saat ora usah mikir wis pokoke. Iku pikiran mubalek, nah ulama mboten mikir. Ya Allah, saya berniat sholat subuh misalnya, ya. Kalau orang Arab di hatinya dia tidak bahasa Indonesia. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu dhuhr, dia di hatinya. Makanya tidak ada bahasa baku karena contoh nabinya tidak melafadzkan. Jadi bukan nggak ada contohnya nggak usah disebutkan, nggak usah dilafadzkan. Salah kalau ada orang mengatakan nggak ada contohnya, misalnya niat itu dilafadzkan, bukan contohnya nggak dilafadzkan. Jelas ya? Saya ulang nih, ada yang mengatakan kan nggak ada contohnya melafadzkan, itu dalam hati, bukan contohnya nggak dilafadzkan. Ini karena Nabi contohnya tidak melafadzkan, jadi nggak usah dilafadzkan, cukup di hati aja, cukup di hati, ya. Dan itu dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat sampai tabi'in itu nggak ada dilafadzkan, karena niat semua di hati, pekerjaan hati. Di amalan terbagi tiga, satu amalan hati disebut niat, amalan lisan disebut dengan kalam, amalan jawarih, ya, tangan, ya. Niat adalah qasdu syai', bermaksud dengan hati. Maksud apa? Maksud lakukan sholat. Muqtarinan bi fi'li, barengan dengan pekerjaannya. Allahu Akbar. Waktu takbir itu Anda lintaskan Anda mau melakukan sholat. Tempatnya di dalam hati, bukan di lidah. Diem tok sah. Allah. Niat apapun, puasa diem tok juga sah. Niat itu tempatnya aslinya di dalam hati. Takbiratul ihram bukan niat. Takbiratul ihram adalah rukun. Takbir Allahu Akbar, dan niatnya waktu takbiratul ihram. Makanya niat tidak diucapkan. Makanya mengucapkan niat di dalam sholat itu adalah sebelum takbiratul ihram, sebelum niat yang sesungguhnya. Tapi diucapkan niat oleh lidah itu untuk membantu kita supaya tidak kelantur. Usolli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblat. Bukan itu masih muqaddimah niat. Niatnya adalah waktu Allahu Akbar, disulah lintasan niat. Baru dari mulai alif sampai huruf ro. Allahu Akbar. Masa waktu kita baca Allahu Akbar dari alif sampai huruf ro, itulah masa untuk kita menancapkan niat di dalam hati.
Nah, cara nancapin niatnya apa? Jangan anda rancu. Jangan lagi Allah. Begitu kita baca Allahu Akbar, hati kita sibuk usolli fardhu maghrib salat rakaatin. Enggak begitu, saudara. Bukan itu maksudnya. Tapi begitu kita baca Allahu Akbar, kita melakukan istihdaril qalb bis shalah. Kita menghadirkan hati kita di dalam sholat. Hati kita, akal pikiran kita hadirkan, kita sadarkan, kita insafi bahwa kita masuk dalam sholat. Itu namanya penancapan niat. Minimal dalam penancapan niat ada 3 unsur yang kita mesti ingat. Sholat fardu itu yang wajib dihadirkan di hati waktu Allahu Akbar takbiratul ihram hanya 3. Jangan salah, 3. Yang pertama al-qasdu, maksud, mau melakukan sholat. Yang kedua adalah ditentukan sholatnya, sholat apa, zuhur atau asar. Kemudian meyakini kefarduannya, 3 tok. Jadi kalau bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri tok gitu, itu sudah cukup. Usolli fardhu, aku niat sholat fardu duhur tok, itu saja yang harus dihadirkan waktu Allahu Akbar. Bukan ya, memang nggak ada pilihan kayak tadi ya, ngadeg, niat, takbir, atau apa bahasa wajah, niat. Sekarang takbir sama niat dulu mana? Ayo. Dulu niat apa dulu takbir? Niat. Lah niat tak tanpa takbir, niatnya terhitung enggak? Enggak, wong namanya niat kos busek muktaronan TV. Kacek sidik. Umatku dia ini gak jelas ya. Jadi dawuh para ulama teng sara-sara itu, ilmu itu kadang nggak bisa dijelaskan karena tadi yang namanya niat itu harus kerentek berbarengan melakukan. Sebab dengan kita melafazkan niat, kita sedang menuntun hati. Hati manusia ini selalu bergejolak. Hati manusia ini bulak-balik. Hati manusia ini kalau tidak diikat, diseret, disadarkan, nah, nanti dia tidak hadir dalam sholat kita. Nah, maka itu waktu kita menghadap kiblat, kita menghadirkan hati kita ucapkan niat usolli fardhu maghribi. Maksudnya saat kita mengucapkan itu, seolah-olah kita lagi tegur kita punya hati. Hati dan akal pikiran kita tegur, hatiku, akal pikiranku, ingat, ini kita mau sholat nih. Ingat, kita mau sholat maghrib. Ini ada 3 rakaat. Ini menghadap kiblat. Kita sebagai makmum, ingat, hadir.